Hai bestiku, selamat datang di MD Zoso Channel. Yuk kita simak video kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Yuk cekidot, action. Buat yang mengagumi budaya Jepang, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah Yakuza. Istilah tersebut kerap kali muncul di berbagai media hiburan, baik film, anime, dan bahkan video game. Kelompok ini sama menariknya untuk diulas seperti kelompok mafia Sisilia. Seperti mafia yang ada di seluruh dunia, kelompok ini terlibat dalam pemerasan, skema perlindungan, serta penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Di Jepang sendiri, istilah Yakuza digunakan untuk merujuk pada gangster atau kelompok terorganisir. Yakuza ini banyak terlibat dalam pemerasan, penyelundupan, prostitusi, perdagangan narkoba, perjudian, lintah darat, dan lainnya. Banyak mengendalikan lini usaha, seperti bisnis restoran, bar, perusahaan truk, armada taksi, pabrik, hiburan, dan bisnis lainnya. Lantas apa sebenarnya Yakuza? Sejarah Yakuza dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 di era Kesogunan, membuat organisasi ini menjadi kelompok kriminal tertua di dunia. Di Jepang, Yakuza memiliki pengaruh luar biasa pada berbagai aspek masyarakat serta memiliki wewenang luas dan bisa mempengaruhi segala sesuatu, mulai dari olahraga hingga bisnis. Yakuza juga disebut sebagai Gokudo atau kelompok kekerasan. Setiap anggota memiliki berbagai tugas sesuai dengan hierarkinya. Tidak seperti gangster, Yakuza cukup terbuka tentang apa yang mereka lakukan. Banyak kantor atau unit bisnis Yakuza terbuka untuk umum, lengkap dengan simbol-simbol kelompok beserta pakaiannya. Sesuai dengan namanya sebagai kelompok kekerasan, banyak kegiatan Yakuza melibatkan kekerasan. Tradisi di Yakuza bersifat kaku dan hierarkis, sama seperti budaya Jepang pada umumnya. Hierarki Yakuza amat rapi, dan setiap anggota memahami posisinya masing-masing, serta bagaimana harus berperilaku ketika berinteraksi dengan anggota lain. Yakuza memiliki berbagai upacara dan ritual untuk mengikat dan menyatukan sesama anggota kelompok. Salah satu ciri khas Yakuza adalah tato terkenal yang disebut irezumi. Desain irezumi mengambil tema seni Jepang klasik, sekaligus menggunakannya untuk berbagai simbol organisasi. Tato ini umumnya dilakukan dengan tangan tanpa menggunakan mesin tato, sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum seseorang memiliki tato yang memenuhi seluruh tubuh. Sebagai contoh, banyak tato seluruh tubuh Yakuza yang dibuat dengan bambu tradisional atau jarum baja. Para anggota Yakuza biasanya melepas baju mereka saat bermain kartu, dan satu sama lain saling menampakkan seni tubuh mereka. Hal ini mengacu pada tradisi Bakuto. Meskipun mereka dalam kesehariannya mengenakan pakaian lengan panjang di depan umum. Karena tato banyak dipakai oleh Yakuza, tato itu jadi memiliki konotasi negatif dalam masyarakat Jepang, dan orang-orang dengan tato terlihat dilarang di beberapa tempat. Ciri lain dari budaya Yakuza adalah tradisi yubitsume atau memotong sendi jari kelingking. Yubitsume dilakukan sebagai permintaan maaf ketika seorang anggota Yakuza menentang atau tidak menyenangkan bosnya. Pihak yang bersalah memotong bagian atas jari kelingking kirinya dan menyerahkannya kepada bos Yakuza. Pelanggaran yang diulang akan menyebabkan hilangnya sendi jari lainnya. Kebiasaan ini berasal dari zaman Tokugawa. Hilangnya sendi jari membuat cengkeraman pedang menjadi lebih lemah, hingga secara teoritis membuatnya lebih bergantung pada anggota kelompok lainnya untuk perlindungan. Saat ini, banyak anggota Yakuza memakai ujung jari palsu agar tidak terlihat mencolok. Kalau menengok sejarah awal munculnya Yakuza, yang berasal dari era Kesogunan Tokugawa. Tahun 1603 sampai 1868, terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah Tekiya, pengembara yang melakukan perjalanan dari desa ke desa, menjual barang-barang berkualitas rendah di festival dan pasar. Banyak Tekiya termasuk dalam kelas sosial burakumin, yaitu dianggap sebagai kelompok orang buangan atau non-manusia, yang statusnya bahkan berada di bawah 4 jenjang struktur sosial feodal Jepang. Pada awal tahun 1700,
Tekiya mulai mengorganisasi diri menjadi kelompok-kelompok yang kompak di bawah kepemimpinan para bos. Diperkuat oleh buronan dari kelas sosial yang lebih tinggi, Tekiya mulai melakukan kegiatan kejahatan terorganisir seperti perang atau tawuran antar wilayah dan kelompok preman berkedok penjaga keamanan. Yakuza bertato naga hendak membantu rekannya yang bentrok dengan polisi, antara tahun 1735 hingga 1749, hingga pemerintah Shogun pada saat itu berusaha meredakan perang geng antara berbagai kelompok Tekiya, dan mengurangi jumlah kejahatan yang mereka lakukan, dengan menunjuk Oyabun, atau bos yang diberi penugasan resmi. Oyabun diizinkan untuk menggunakan nama keluarga dan membawa pedang, suatu kehormatan yang sebelumnya hanya diperbolehkan untuk samurai. Oyabun, secara harfiah berarti orang tua angkat, menandakan posisi bos sebagai kepala keluarga Tekiya. Ada dua faksi Yakuza asli. Yang pertama, kelompok Tekiya dan kedua adalah Bakuto. Kelompok kedua yang memunculkan Yakuza adalah Bakuto, atau penjudi. Perjudian dilarang keras selama era Tokugawa dan tetap ilegal di Jepang hingga saat ini. Bakuto sering memakai tato warna-warni di seluruh tubuh mereka, yang mengarah pada kebiasaan tato seluruh tubuh pada Yakuza modern. Dari bisnis inti sebagai penjudi, Bakuto secara alami bercabang menjadi rentenir dan kegiatan ilegal lainnya. Bahkan saat ini, geng Yakuza tertentu dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai Tekiya atau Bakuto, tergantung pada bagaimana mereka menghasilkan sebagian besar uang mereka. Mereka juga mempertahankan ritual yang digunakan oleh kelompok sebelumnya sebagai bagian dari upacara organisasi. Yakuza modern sejak akhir Perang Dunia II, geng Yakuza kembali populer setelah jeda selama masa perang. Pemerintah Jepang memperkirakan pada tahun 2007 terdapat lebih dari 102.000 anggota Yakuza yang bekerja di Jepang dan luar negeri, yang berasal dari 2.500 keluarga yang berbeda. Meskipun diskriminasi terhadap Burakumin secara resmi berakhir pada tahun 1861, lebih dari 150 tahun kemudian, banyak anggota geng adalah keturunan dari kelas yang terbuang itu. Anggota lain Yakuza berasal dari etnis Korea, yang juga menghadapi diskriminasi cukup besar dalam masyarakat Jepang. Sindikat Yakuza terbesar yang beroperasi saat ini adalah Yamaguchi Gumi yang berbasis di Kobe, yang mencakup sekitar setengah dari semua Yakuza aktif di Jepang. Selain itu, kelompok lainnya adalah Sumiyoshi Kai, yang berasal dari Osaka dan memiliki sekitar 20.000 anggota, serta Inagawa Kai, dari Tokyo dan Yokohama, dengan 15.000 anggota. Mereka juga memegang sejumlah besar saham di perusahaan besar yang sah, dan beberapa memiliki hubungan dekat dengan dunia bisnis Jepang, perbankan, dan pasar real estate. Menariknya, setelah gempa bumi dahsyat di Kobe pada tanggal 17 Januari tahun 1995, kelompok Yakuza Yamaguchi Gumi lah yang pertama kali datang membantu para korban di kota asal geng tersebut. Demikian pula, setelah gempa bumi dan tsunami 2011, berbagai kelompok Yakuza mengirimkan truk-truk perbekalan ke daerah yang terkena bencana. Apa manfaat dari Yakuza sebenarnya adalah perannya dalam menekan tindak kejahatan kecil. Kobe dan Osaka, dengan kelompok Yakuza yang kuat, adalah salah satu kota teraman di Jepang, karena penjahat kecil tidak bisa beroperasi tanpa izin di wilayah Yakuza. Terlepas dari manfaat sosial dari Yakuza, pemerintah Jepang telah menindak geng-geng tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Pada bulan Maret tahun 1995, pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang anti pemerasan baru yang disebut Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Melanggar Hukum oleh Anggota Geng Kriminal. Pada tahun 2008, Bursa Efek Osaka menghapus semua perusahaan terdaftar yang memiliki hubungan dengan Yakuza. Sejak tahun 2009, polisi di seluruh Jepang banyak menangkap bos Yakuza dan menutup bisnis yang bekerja sama dengan geng tersebut. Meskipun polisi telah melakukan upaya serius untuk menekan aktivitas Yakuza di Jepang, tampaknya sindikat tersebut tidak akan hilang sama sekali. Bagaimanapun, Yakuza telah bertahan selama lebih dari 300 tahun, sudah menjadi bagian erat dengan sejarah kehidupan dan kebudayaan Jepang.
Bahkan, Yakuza dipandang oleh sebagian orang Jepang sebagai necessary evil atau kejahatan yang diperlukan, mengingat jiwa ksatria mereka, dan kemampuannya dalam mencegah kejahatan jalanan, serta peran mereka dalam aktivitas kemanusiaan. Nah, itulah sejarah Yakuza yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jepang. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dan selanjutnya jangan lupa like dan beri komentar jika video ini bermanfaat dan tunggu video yang menarik lainnya.